Oke, mari kita mulai. Pernah nggak sih Anda ngerasa frustrasi banget karena terus-terusan rugi dalam trading, padahal rasanya udah ngabisin waktu berjam-jam pelototin grafik? Nah, masalahnya mungkin bukan di strategi Anda loh. Bisa jadi Anda cuma lagi terjebak di dalam ilusi harga. Anda cuma ngelihat satu garis yang datar dan malah ngelewatin dimensi-dimensi tersembunyi di bawah permukaan yang sebenarnya secara harfiah jadi penggerak utama pasar. Selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas wawasan brilian dari karyanya Dr. Alexander Elder dan kita akan fokus banget ke bagian 5, volume dan waktu. Kita bakal narik Anda keluar dari cara pandang pasar yang datar dan cuma satu dimensi menuju pemahaman 3 dimensi yang utuh. Ini bakal jadi game changer buat cara Anda ngelihat grafik. Di sesi ini, kita bakal bangun cara pandang pasar 3D Anda, lapis demi lapis ya, mulai dari ngebongkar ilusi harga, nambahin elemen emosi dari volume, sampai yang terakhir kita bakal pahamin bareng-bareng struktur vital dari waktu. Masuk ke bagian pertama, banyak banget trader pemula yang cuma mantengin grafik harga harian, lalu ngerasa kalau mereka udah ngelihat gambaran besarnya. Padahal, harga itu cuma separuh cerita aja. Gini, biar gampang, kita pakai analogi. Kalau harga itu kita anggap sebagai kepala atau otak dari pasar, yaitu kesepakatan logis tentang berapa nilai suatu aset sekarang, nah, volume itu adalah hatinya. Volume mewakili emosi yang intens, rasa takut, dan keserakahan dari kerumunan pasar. Jadi, kalau Anda cuma baca harga tanpa ngelihat volume, itu ibaratnya Anda baca lirik lagu tanpa pernah dengerin melodinya. Hambar banget kan? Anda kehilangan semua konteks emosinya. Joseph Grenfell, salah satu pionir analisis pasar, pernah ngasih perumpamaan yang pas banget. Dia bilang, volume itu uap yang bikin kereta api bergerak. Anda nggak mungkin ngelihat pergerakan harga yang awet tanpa adanya uap dari volume yang manasin mesinnya. Kalau harga merangkak naik tapi volumenya kosong melompong, ya kereta itu nggak punya tenaga. Bentar lagi juga pasti mogok. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan kedua kita, volume. Mari kita lihat gimana volume ini bisa nambahin kedalaman emosi yang benar-benar krusial ke dalam analisis Anda. Kalau kita perhatiin pergerakannya, saat volume ikut melonjak naik mengiringi tren harga yang lagi naik, itu sebenarnya adalah konfirmasi. Secara psikologis, ini terjadi karena pemain-pemain lama yang kalah terus digantiin sama gelombang pemain baru yang masih antusias. Tapi sebaliknya, kalau harganya naik tapi volumenya malah makin nyusut, hati-hati, itu alarm peringatan buat Anda. Artinya tren itu lagi kelaparan, kehabisan bensin, dan gampang banget buat tiba-tiba putar balik. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih Anda nahan posisi yang rugi terus-terusan sampai akhirnya Anda nyerah? Tapi tepat setelah Anda keluar, harganya malah berbalik naik. Momen nyerah massal kayak gitu tuh menciptakan lonjakan volume yang ekstrim banget karena panik. Dan tahu nggak, buat para pro, ledakan emosi massal ini justru ngasih sinyal kuat kalau titik terendahnya udah tercapai dan tren udah siap berbalik. Terus gimana dong cara ngelacak emosi kerumunan ini? Tenang aja, Anda nggak usah jadi jenius matematika yang hitungin volume satu-satu. Para profesional udah punya indikator-indikator spesifik buat ngelakuin ini. Ada 3 senjata utama yang biasanya dipakai. Pertama, ada OBV atau On Balance Volume. Ini fungsinya buat mengukur akumulasi kekuatan pembeli dan penjual dari hari ke hari. Terus ada indikator Accumulation Distribution yang ngelacak siapa yang menang pertempuran antara harga buka dan harga tutup. Dan yang ketiga, ada Force Index buat mengukur apakah otak alias harga dan hati alias volume bergeraknya udah seirama. Semuanya ngebantu Anda ngebaca siapa bos sebenarnya di balik layar. Biar lebih kebayang, contoh nyatanya gini. Kadang garis harga kelihatan masih percaya diri merangkak naik, tapi anehnya garis indikator OBV malah mulai menukik turun. Nah, penyimpangan ini tuh bukti nyata dari false breakout atau penembusan palsu. Emosi massal di pasar sebenarnya udah nggak ngedukung harga itu lagi. Volume udah kosong. Kalau Anda bisa ngebaca ini, Anda punya keuntungan buat buru-buru kabur sebelum harganya benar-benar terjun bebas. Oke, sekarang kita harus sedikit ngerem dan nurunin ritme, karena kita bakal masuk ke dimensi ketiga yang paling sering dilupain orang, tapi justru paling mematikan buat pemula, yaitu waktu. Ada satu fakta psikologis yang agak ironis dari Dr. Elder. Saat Anda mungkin lagi duduk tegang di depan monitor, mantengin jam dengan panik buat ngejar cuan cepat, masa di pasar itu malah bertingkah seolah mereka punya semua waktu di dunia. Mereka bertindak super impulsif dan benar-benar buta sama siklus raksasa yang sebenarnya lagi jalan di depan mata mereka. Poin paling krusialnya di sini adalah makai cuma satu time frame buat trading itu jebakan maut. Beneran deh.
Sebuah tren naik di grafik harian yang kelihatannya cakep banget, bisa aja luluh lantak dilindas sama tren mingguan raksasa yang lagi turun dan nggak kelihatan di grafik harian Anda. Mengandalkan grafik 1 menit, itu ibarat Anda lagi ngelihat pasar dari lubang kunci. Sempit banget. Mirip banget sama cuaca, indikator teknikal itu juga punya yang namanya musim. Dengan mundur selangkah dan ngecek fase indikator di time frame yang lebih gede, Anda bakal dapat keunggulan luar biasa. Anda jadi tahu, oh pasar lagi masuk musim semi nih, waktunya beli di bawah. Atau lagi musim gugur, waktunya jualan. Jadi Anda nggak cuma ngekor ikut-ikutan kerumunan yang panik nggak jelas. Nah, buat ngehindarin kejutan dari time frame yang sering berlawanan arah, kita butuh sebuah aturan baku. Aturan yang bisa ngehubungin gambar makro ke aksi mikro kita dengan sempurna. Jawabannya sesimpel satu angka ini, 5. Angka ini adalah kunci emas dari Dr. Elder yang ngehubungin pandangan luas ala burung dari realitas makro langsung turun ke mikroskop eksekusi Anda di level mikro. Coba kita susun bareng-bareng. Kalau kita pakai grafik bulanan buat nentuin strategi makro, perhatiin deh pecahan waktunya. 1 bulan itu ada sekitar 4,5 minggu. Terus, 1 grafik mingguan, kalau dipecah lagi, isinya ada 5 hari perdagangan. Jarak antar time frame yang berdekatan ini selalu muter-muter di angka 5. Ini bukan kebetulan loh, ini emang struktur alami dari pasar. Dan yang paling keren, prinsip ini berlaku universal. Kalau Anda seorang day trader sekalipun, Anda bisa terapin logika yang sama persis. Anda bisa pakai grafik jam-jaman yang merupakan 1/5 dari waktu perdagangan harian, terus turun ke grafik 10 menit, dan akhirnya ngeksekusi trading Anda di grafik 2 menit. Polanya sama persis, cuma ritmenya aja yang lebih ngebut. Jadi, aturan emasnya buat Anda adalah selalu pakai teleskop dulu di time frame yang lebih panjang buat nentuin strategi. Cari tahu kemana arah ombak besarnya. Kalau udah yakin, baru ganti kacamata Anda ke mode mikroskop di time frame pendek buat nyari titik masuk atau taktiknya. Dengan begini, Anda akhirnya bisa ngelihat pasar dalam wujud 3D yang seutuhnya. Sebelum kita udahan, saya mau ngajak Anda mikir sejenak. Coba deh ingat-ingat lagi trading terakhir Anda, entah pas lagi cuan gede atau malah pas rugi nyesak. Tanyain jujur ke diri sendiri. Waktu itu, apa Anda beneran udah ngelihat pasar secara 3D utuh, atau Anda lagi-lagi cuma mempertaruhkan duit di atas satu garis datar? Besok pas mau trading lagi, pastikan Anda udah nggak buta sama kekuatan volume dan dimensi rahasia waktu ini. Pikirkan itu baik-baik dan sampai jumpa di explainer kita berikutnya.